ngikutin gamelan, jadi suka duka repot-repotnya ya hidup mah gitu. Nah, itu lama ripuh disebut teh gitunya. Hingga sampai saya masuk ke dalam festival-festival Padalangan, atau yang disebut juga kalau orang Jawa Barat itu, Padalangan Jawa Barat itu menyebutkannya dengan Bino Jakrama Padalangan. Belah mana tuh? Itu yang beda. Jadi ada suara satria, Gatot Kaca, nah itu suara satria. Dapsembut dapur seni jeung budaya. Dapsembut budaya urang sadaya. Dapsembut sentra budaya nu nyata. Dapsembut seni Sunda tetep jaya. Saya bergelut dalam dunia Padalangan itu pewayangan yang sudah hampir 6 tahun. Saya dulu pertama kali berkarir bersama dengan si Cokot ini dari SMP. Saya SMP dulu cuma suka dengan wayang, belum bergelut dalam Padalangan sebenarnya. Saya dulu itu pertama kali saya suka dengan wayang itu saya melihat pagelaran wayang. Suatu pagelaran wayang. Di situ saya tertarik dengan yang disebut dalang, karena yang disebut dalang itu pekerjaan sebagai dalang itu semua main, dari pertama otak, dari pertama hati, dari gerak tangan sampai gerak kaki pun semua main. Itu yang saya salut dari pagelaran wayang. Dan pagelaran wayang itu dalamnya itu kan apa ya disebutnya itu sangatlah kreatif. Bisa semua suara itu bisa dipraktekin dalam satu suara. Suara orang satu orang bisa dipraktekin untuk seluruh wayang atau seluruh. Saya bergelut dalam dunia Padalangan itu yang pertama itu saya dulu waktu SMP saya ke dalang yang ada di Parangkan Saat sana di Bandung, itu saya belajar dengan Kang Danang Amung Sutarya. Itu turunan dari Patih Amung Sutarya. Saya bergelut di sana belajar hingga hampir kali ada 2 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan saya langsung pindah lagi kepada DAP. Jadi saya belajar Padalangan itu tidak hanya satu guru, tapi saya muter ke semua Padalangan di Bandung itu saya semua muter. Hingga saya sekolah waktu sekolah SMP saya langsung melanjutkan ke SMK Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Bandung, yaitu SMKN 10 Bandung. Saya bergelut di dunia Padalangan. Disitulah saya pertama kali berkarir dalam dunia Padalangan. Dari pertama saya bersahabat dengan si Cepot itu dalam pagelaran wayang Agustus hingga sunatan, hingga hajatan, hingga sampai saya masuk ke dalam festival-festival Padalangan, atau yang disebut juga kalau orang Jawa Barat itu, Padalangan Jawa Barat itu menyebutkannya dengan Bino Jakrama Padalangan. Bino Jakrama Padalangan itu suatu festival Padalangan atau perlombaan Padalangan di Jawa Barat. Suka-suka
aja Kang yang pernah Kang alami sama si Depot? Jadi suka duka, nyepot-nyepotnya ya hidup mah hidup. Nah, lama ripuh disebut teh gitunya. Lama dewek mah ripuh rek diajar padalangan teh rek diajar soal pawayangan teh dewek ripuh. Disebut ripuhna dewek teh saya ripuh atau disebut dengan perih. Dulu itu waktu saya belajar pedalangan itu saya sampai ngangkut gamelan karena saya dulu orang nggak punya gitu. Saya orang sederhana seadanya. Bapak saya aja cuma pegawai kuli lah di sana. Saya ikut belajar pedalangan itu sampai dengan dalang-dalang senior itu saya ikut pagelaran. Sebelum nonton itu saya sebagai pembantu dalangnya ngangkutin gamelan, ngangkutin ancak bohong yang segede apa itu ancak bohong itu tempat bohong. Kalau dalam pagelaran ancak saron gitu, tempat saron atau tempat alat musik wayang itu saya ngangkutin. Sedangkan yang disebut dengan gamelan itu gamelan yang mirip wayang atau yang mengikuti cerita wayang, musik mengikuti cerita wayang itu bahannya itu dari perunggu. Itu beratnya disebut hampir sampai ini juga seklek itu lah disebutnya, itu sakit gitu. Saya ikut terus sampai saya disebut dengan pagelaran uang pas-pasan, saya tidak dapat uang bakti. Saya ikut kesini saya tidak dapat uang, itu dan sebagai perih bagi saya. Sampai dalam pelajaran pedalangan juga saya dalam disebutnya ada pelajaran garap ya. Disebut pagelaran garap itu memainkan wayang, memainkan si cepot ini. Saya tangan harus tinggi, nggak boleh sampai setengah gini, harus tinggi. Kalau saya belajar itu, ini tuh harus di bawahnya itu api. Kalau saya turun gini, itu saya bisa kebakar gitu. Dulu waktu itu kayak gitu. Terus membesarkan suara juga dulu dengan ini apa namanya, dengan yang disebut bako. Ada bako atau boleh itu sampai berdarah suara. Gimana caranya suara itu bisa menetas semua? Karena kan suara wayang itu ada suara bangsa, suara satria, ada suara satria lugu, suara siket, ada suara banyak suara. Tapi ini suaranya suara bangsa. Suara bangsa itu misalkan ini. Suara terpesan itu disebutnya tokoh bangsa. Suaranya itu harus gede. Tokoh bangsa. Usia aja hari jual di antara warman kaulah matikan. Kalau siap ngapaskeun negara dina kuning kehancuran kaulah anu mimiti maju ka negara. Kata biasa. Beda dengan Bima di matanya. Kalau Bima itu lebih gede suara. Belah mana tuh? Itu yang beda. Jadi ada suara satria. Gatot Kaca. Nah itu suara satria. Ada suara Arjuna. Wanun Kaula. Rama Dewaji. Nah itu. Jadi suara itu harus beda-beda karena itu yang lebih sulit begitu. Ini boleh ditaruh dulu. Soalnya dari sini nggak kelihatan. Dari sini kelihatan. Ditaruh.